Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sejumlah hadis yang menerangkan tentang siksa kubur bagi golongan tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, sampai kapan siksa tersebut berlangsung? Menurut sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, siksa kubur ini terjadi pada orang kafir dan munafik. Aisyah menceritakan bahwa seorang wanita Yahudi datang kepadanya, lalu menuturkan tentang siksa kubur. Kemudian wanita Yahudi itu berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Aisyah lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab, "Ya, siksa kubur itu adalah benar adanya. Orang-orang kafir dan munafik akan disiksa dalam kubur mereka dengan siksaan yang dapat didengar oleh binatang." Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertutur, "Sejak saat itu tidaklah saya melihat Rasulullah mengerjakan sholat, melainkan beliau pasti berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Menurut Isham bin Muhammad Asy-Syarif dalam Al-Jami' As-Sahih min Ahadits An-Nisa, hadis tersebut menjelaskan bahwa kehidupan di alam kubur dengan segala kenikmatan dan siksanya adalah benar adanya. Ini merupakan prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas, apakah siksa kubur akan berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan hal ini dalam salah satu kitabnya yang berjudul Ar-Ruh Libnil Qayyim. Menurutnya ada dua pendapat mengenai hal ini, yakni siksa kubur akan berlangsung sampai malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya. Dan pendapat yang lain menyebut siksa kubur akan terputus karena amalan tertentu. Pendapat yang menyebut siksa kubur berlangsung hingga hari kiamat bersandar pada hadis Samurah yang diriwayatkan Al-Bukhari tentang mimpi Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya disebutkan sabda beliau, "Dia melakukan yang demikian itu hingga hari kiamat." Dalam hadis Rabi bin Abbas dari Abul Aliyah dari Abu Hurairah turut disebutkan tentang orang yang memukuli kepalanya dengan batu, dan hal itu berlangsung terus-menerus tanpa ada selang waktunya. Sementara itu, pendapat kedua menyebut siksa kubur akan berhenti hingga waktu tertentu dan setelah itu terputus. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siksa ini ditimpakan kepada sebagian orang durhaka yang kesalahannya ringan, sehingga dia dijatuhi siksaan sesuai dengan kesalahannya. Kemudian siksaan di neraka diringankan, lalu ia dibebaskan
menghindari neraka tersebut. Selain itu, siksa kubur juga bisa terputus karena doa, sedekah, istighfar, pahala haji, atau bacaan yang dilakukan kerabat atau yang lainnya. Hal ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti yang dilakukan orang untuk memintakan syafaat bagi orang yang disiksa di dunia, sehingga orang itu bisa dibebaskan berkat syafaat yang dimintakan baginya. Tapi ada kalanya syafaat ini juga tidak diperkenankan, karena Allah tidak menerima syafaat kecuali dari orang yang diperkenankannya. Allah lah yang memperkenankan bagi seseorang untuk memintakan syafaat bagi orang lain. Itu pun jika Allah berkenan merahmati orang yang dimintakan syafaat. Lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti yang diterjemahkan oleh Katrul Suhardi. Salah satu riwayat yang menguatkan pendapat ini adalah dari Am bin Jarir. Ia berkata, jika seorang hamba berdoa bagi saudaranya yang sudah meninggal, maka ada seorang malaikat yang menemuinya di dalam kuburnya, seraya berkata, wahai penghuni kubur yang terasing, ini ada hadiah dari saudaramu. Siksa kubur bisa diringankan. Mengutip Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, ada suatu hadis Bukhari Muslim yang menceritakan bahwa siksa kubur bisa diringankan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya mereka berdua benar-benar disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Salah seorang di antara keduanya adalah orang yang tidak bertakbir ketika buang air kecil, dan yang lainnya suka menyebarkan kata-kata untuk mengadu domba. Lalu beliau mengambil pelepah kurma dan membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau menancapkan satu bagian di masing-masing kuburan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu? Beliau menjawab, semoga hal itu dapat meringankan siksa dari keduanya selama pelepah pisang itu belum mengering. Hadis tersebut kemudian melahirkan pendapat bahwa meletakkan pelepah kurma di atas kuburan adalah sunnah. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.